agenda Zikir Akbar yang akan dilaksanakan pada 5 November 2022. Zikir Akbar Nasional. Zikir Akbar Nasional. Nah, rapat Dewan Mursyid, Dewan Guru memerintahkan saya untuk menjadi ketua panitia. Jadi ini bukan voting-votingan seperti itu, tapi ini amanah oleh pihak pengamanan. Banyak nggak banyak pasti hadir dari luar provinsi Hulu, tapi mereka tidak mengatakan saya bupati. Semua jamaah hadir dengan ongkos sendiri, biaya sendiri, tidak ada para pihak yang memberikan bantuan. Dan alhamdulillah sudah terkonfirmasi positif hadir itu 15.000, tidak akan kurang, bahkan mungkin lebih. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semua viewer kita. Mudah-mudahan kalian sehat dan suaranya tidak seperti saya. Jadi belum pulih nih Belum suara pulih. Kang Ilyas. Gara-gara apa, Bang? Hah? Ben. Suara jari telunjuk ya. Jadi tunjuk. Ya, itulah bahaya jari telunjuk itu. Iya. Telunjuk aja udah kayak gitu. apalagi kelingking. Kamu kelingking. Udah nyoblos kalau kelingking. Iya. Om udah nyoblos? Dah, Positif. positif. Dapat anak. 2024. Masih bersama saya, host yang mempesona dan banyak uangnya. Dan saya yang hitam manis. Nama perlu kenalan nggak? Ah, boleh lah. Mas Bowo. Dan saya yang sangat menarik, Depsi menjerit. Dan kita sekarang bersama Dempo X Ler. X Ler. Dempo X Ler. Ler. Yang mana yang benar ini? Ini Tolong soalnya dijelaskan ini. Jangan Karena Ler. salah penyebutan, salah persepsi kan. Salah persepsi. Saya salah nyebut nggak? Jelasin dulu, Pak. Jangan ada Dem. P-nya aja. Jadi Dempo Excellent. Excellent. X Ler. X Tuh. jangan diganti Kalau P. Explorer- Penyebutannya. Kalau Explorer tuh Windows. Iya. Oh iya udah. Benar-benar. Dempo XR. Beliau ini kelahiran tahun berapa? 86. 86. Saya 84. Om Benny berapa? Oh? Ngaku 83 lah. saya. 86 kan aja deal artinya kan. Jadi beliau ini salah satu politisi muda di Bengkulu, tokoh pemuda, mantan aktivis. Iya. Dan kita undang pada malam ya? Malam. Kenapa mau disebutin malam? Malam. Malam hari ini di Hotel Mercure. Hotel ini Mercure. ini konten kita terkeren ya. Ya. Iya. Sampai hari ini ya. Mercure apa Merkur apa Mercury? Ya, kalau tidak saya itu Mercure. Ini lokasi host terkeren kita selama beberapa puluh edisi ini yang terkeren. Ini terkeren. Dan memang yang terkeren ini sengaja kita hadirkan beliau Ya. karena ini Hari Sumpah Pemuda Iya. Nah, yang memang menuntut yang orang-orang kita muda, undang orang kaum muda. muda untuk tampil. tampil. Terkeren karena Bentar, saya promosi beliau dulu ya. Jadi beliau ini selain Saya ngopi dulu Mas ya. nah, ngopi nggak Bapak nyabi kan? Biar saya ngomong kan. saya juga Beliau ini selain tokoh pemuda, kemudian masih muda umurnya, belum 40 tahun. Beliau juga anggota DPR provinsi. Dan ketua Komisi 1 DPRD provinsi. Aku tuh komisi nih. Ya, provinsi, Iya. Bro. Bukan kabupaten, bukan kota. Enggak, komisi Mainannya nih. provinsi nih. Saya nggak urusan dewannya, Komisi saya ya? komisinya. Jadi Komisi 1 itu yang bidangi ya orang-orang yang itu. Oh, anggaran. Pokoknya orang-orang banyak itu yang bidangi Komisi 1. Komisi. Ya urusan komisi-komisi Oh, itu komisi. ya Komisi 1 ini. Komisi Beliau 1 ya. ketuanya gitu. Nah, kebetulan saya punya histori sama beliau nih. Sorry ya Bro ya. Ini banyak historinya ini. iya. Dari Aduh. setiap narasumber kita undang itu ada Memang. beberapa punya histori sama saya. Iya. Kemarin Bang Husin, ini Ya. Dempo X Ler. Beliau ini dulu ketua BEM Unip. Oh gitu. Jadi zaman saya masih mahasiswa itu kami demo, cuma isunya sama, pasukannya berbeda. Jadi saya pribadi merasa bangga karena ada mantan aktivis itu yang duduk di legislatif. Ya. Iya. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan saya yakin teman-teman yang lain karena jarang ya, apalagi orang-orang duduk di badan eksekutif, di organisasi kemahasiswaan itu banyak alergi dengan politik. Iya benar. Ya. Beliau inilah salah satu tokoh yang menjadi simbol gitu nah, simbol anak-anak mahasiswa kaum muda pergerakan yang hari ini duduk di dunia politik berperan. Ya. Nah, tetapi malam hari ini kita fokus dulu membahas agenda kebangsaan. Ya, tapi Karena banyak masalah. saya potong dikit. Bentar dulu. Ya. Potonglah dulu apa? Saya potong dikit. Apa? Saya juga mau komisi. Lah, komisi apa? Maksud Komisinya saya beda, mau promosi. Jadi saya Beliau kemarin kan ini saya ingat ngomonglah betul dulu. waktu saya
masih Wartawan wartawan ya? di lapangan. Oh iya. Beliau ini salah satu narasumber aktivis yang aktif. Berarti kamu punya Jadi- story juga? Hah? Enggak, saya enggak. Oh, cuma kan bagian kriminal lah. Hapus lah boleh. Ini wartawan lapangan. Pantasan rasanya kayak kopi. Pahit. Pahit. Oh, pahit. Ya, memang wartawan itu Hitam banyak ya. pahitnya. Saya itu pahit yang dinikmati. Oh. Oke. Udah nih. Hah? Udah. Dan tema sekarang, ya Om, beliau ini sengaja kita undang karena lagi bikin gawean besar. Nggak akan bisa. Kawan besar. Gawean Dan gedang. itu kalau kita kan akademisi, saya bukan akademisi, tapi coba berpikir cara akademisi. Oke. Korelasi. Oke. Korea. Korelasi kan kata-kata yang sering digunakan dalam skripsi ya. Iya. Yuk yang masih mahasiswa, viewer yang masih mahasiswa skripsi. Jadi hari ini Pak Jokowi itu ngomong bahwa negara kita ini dunia Dunia. sedang Oke. tidak baik-baik saja. Iya. Tahun depan gelap. Ya, Awan, awan gelap. Nah, ancaman resesi segala macam. Iya. Di balik perbuatan manusia, apapun itu bentuknya, itu ada kekuatan yang itu tidak bisa ditandingi, yaitu kekuatan yang maha kuasa. Yang maha kuasa, iya benar. Makanya beliau ini Mas Dempo, Bung Dempo, karena hari ini Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. yang ke-94 yang panggung ya. itu mempelopori agenda Zikir Akbar yang akan dilaksanakan pada 5 November 2022. Zikir Akbar Nasional. Nasional. Zikir Akbar Nasional Nah, Dari Bengkulu untuk Nusantara. untuk Nusantara. Tangan. Biar viewer aja tepuk tangan ya. Aku juga Itu akan dilaksanakan 5 November di Bengkulu Selatan, Bumi Sekundang Setungguan. Maka berbahagialah, berbanggalah warga Bengkulu Selatan yang tepatnya dijadikan untuk sarana untuk mediator terlaksananya Zikir Akbar Nasional. Nasional. Karena Om, ini adalah jalan pintas ke atas langit. Ya. Adunya Tolak balak lah, tolak rentenir lah, apalah namanya. Yang punya hajat segala macam untuk kebaikan ya, Pi ya. Iya. Jangan untuk mudahkan yang buruk-buruk ya. Iya. Melalui zikir inilah. Nah, hari ini kita undang beliau sebagai ketua panitia karena agenda ini sangat fenomenal. Pertama, ini agenda akbar pertama dalam sejarah di Bengkulu. Zikir bermunajat kepada Sang Maha Pencipta. Sekitar pesertanya ribuan ya. 15.000. 15.000 insya Allah. Sudah terkonfirmasi hadir 15.000. 15.000 dan itu bukan cuma dari Bengkulu, Dari mana, Mas? dari perwakilan beberapa provinsi karena mereka ini ada organisasi nanti dibahas oleh beliau. Torekot namanya. Ah, keren Torekot. sekali. Torekot. Itu akan diadakan 5 November nanti dan ini menghadirkan insya Allah orang-orang yang apa namanya kalau di Torekot itu Para mursyid, Dewan ya, Guru. Dewan Guru akan ada di sini. Maaf Om, kalau kita ini pendosa. Ya. Bukan Mbak. Jadi dosanya itu apa namanya? Doa kita itu ngantri. Untuk sampai ngantrinya lama, Om. Apalagi sampean kan? Karena saya Makanya saya tadi Kan sudah beli khawatir. nomor antrian. Iya, saya khawatirnya Om, dia nanyain ke saya. Ya. Tahu nggak siapa ini tokoh-tokoh agama besar pada ini? Saya nggak bisa jawab. Kecuali kalau dia tahu nggak DJ ini nah. Aku yakin yang dia bukan guru, Mas. Suhu. Jadi Om, karena kita ini bukan ahli zikir, Ya. bukan ahli ibadah, maka malam hari ini kita undang beliau. Ya kalau beliau ini kan 50-50 Om. Ya. Iya. Karena politisi itu kan tidak bisa ibadah terus untuk yang Ya. ini kan. Betul. Sebagian harus digunakan waktunya untuk mikirkan masalah masyarakat, Masyarakat. rakyat. Tapi beliau masih meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan saya yakin kantongnya juga agak bobol ini. Agak bobol. Iya. Tapi saya yakin karena Untuk akhirat dibobolin nggak masalah. beliau Itu- masih meluangkan waktu, kantong, pikiran, tenaganya untuk mensukseskan agenda Zikir Akbar Nasional yang akan digelar di Bengkulu. Nah, Mas Dempo, Bung Dempo, kita panggil Iya. Bung ya. Iya. Siap. Ya, kira-kira yang pertama saya agak mendominasi nih Om ya. Nggak apa-apa. Ya, karena agenda ini Karena sama-sama penjenggot. Oh iya. karena agenda ini agak luar biasa dan karena ngapa? Karena ada kepala staf presiden Insya Allah. Hadir, yang ya? insya Allah kalau tidak aral melintang yang menghalang beliau hadir di Bengkulu yaitu Jenderal Purnawirawan Muldoko. 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 Keren. Ya. Nah, sekilas Mas Dempo
dengan waktu yang kira-kira 15 sampai 20 menit. Kita fokus pada pembahasan agenda Zikir Akbar Nasional. Silakan Mas Ibu mengeksplorasi apa tadi? Depo explore. Nah, jadi sekarang kita akan explore. Monggo Mas Ibu. Ini kita bahas bagian mana dulu nih, latar belakangnya. Latar belakang dulu. belakang Ngapain dulu. kok di Kenapa? Bengkulu? Apa Iya. benar gara-gara tahun depan gelap? Tadi siang pun udah gelap, udah hujan badai kan? Hujan tadi siang, badai, hujan iya. badai. Mungkin tahun depan hujannya terombang-ambing gitu. Hujan duit bukan? Iya. Terima kasih Bang Benny, Mas Bowo, Mbak atau Dek dari situ. Bung aja lah kan semuanya Bung. Bung menjerit. Panggil Iya. kamu maksudnya apa? Ibung. Ibu, oh ibu. Ibung itu Ayu, dah. Ibu Bibi. 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 Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk malam hari ini nih dengan senior saya nih, Bang Benny ini senior yang luar biasa. Biasa di luar saya. Saya main di luar. Juga Mas Bowo. Siap. Ibung. Agak grogi manggil Ibung. Soalnya kan Ibung harus Depsi. ada bung-bungnya. Jadi begini ceritanya. Ceritanya kayak dongeng Bang Irya. Iya. Kenapa mesti ada Zikir Akbar Nasional? Jadi nggak bisa dilepas kita kata Zikir Akbar Nasional. 3 komponen kata tidak mungkin dipisahkan dalam kegiatan ini. Iya. Kalau bicara zikir saja, setiap orang ibadah pasti zikir. Iya. Kalau bicara akbar udah banyak yang buat. Tapi secara skala nasional di Bengkulu rasanya baru ini. Nah, jadi kita belajar dari fakta sejarah bahwa Indonesia kan sedang terombang-ambing berulang kali nih, Bang. Berulang kali. 98, 2008, kemarin 2018 hampir terus di randah moneter. Hampir kolab gitu kan. Kemarin kita dihajar oleh Covid hampir 3 tahun. Iya. Juga hampir kolab Indonesia. Ketika bulan puasa kemarin, Buya kami itu pengasuh tertinggi pengajian Tarekat Nasabandi itu Bisa disebutkan namanya. Biar kami Iya. bisa ngalap berkah juga kami kan. Iya. Berkahnya nih. Iya, Buya kita namanya tuh Syekh Muhammad Asy Safandi. Dia adalah pengasuh tertinggi Tarekat Nasabandi Indonesia. Jadi ini pengajian namanya Tarekat Nasabandi. Nah, kalau dalam organisasinya secara badan hukum Perkumpulan Pengajian Ilmu Tasawuf Indonesia, Tarekat Nasabandi Indonesia. Ketika bulan puasa kemarin beliau perintahkan bahwa kita mesti mengadakan zikir akbar nasional. Tapi belum menjelaskan kapan dan di mana. Ketika menjelang akhir bulan Ramadan disampaikan bahwa awalnya itu rencanakan 2023 tapi dipercepat 2022. Kami nggak tahu apa rahasia kenapa dipercepat 2022. Itu bulan Maret kemarin pas mau kita puasa. Rapat Dewan Mursyid, Dewan Guru memerintahkan saya untuk menjadi ketua panitia. Jadi ini bukan voting-votingan seperti itu, tapi ini amanah Bukan dari kayak AMI ya. Ya, kayak AMI PMI yang poting-poting gitu ya. Ini amanah Si Dewan reuni Guru. Mana? MI. Amanah Dewan Guru menugaskan saya jadi ketua panitia. Yang saya awalnya pun berpikir, ya saya nggak mungkin sanggup ngurus ini kan, karena saya juga tadi kan masih 50-50. Iya. Belum mendalami ilmu agama dan apalagi ilmu zikir tasawuf yang memang kajiannya mendalam, tapi insya Allah demi kebaikan masyarakat kita terima amanah itu untuk mengurusi zikir akbar ini. Di akhir bulan Ramadan, perintah beliau katakan dipercepat 2022. Kami baru menyadari kenapa 2022 itu ternyata di akhir-akhir ini, setelah menjelang hari H ini, hampir semua komponen negara mengatakan bahwa 2023 Indonesia sedang diambang awan gelap. Pak Jokowi mengatakan, Pak Maruf Amin mengatakan, Pak Muldoko mengatakan, Ibu Sri Mulyani juga mengatakan, hampir semua mengatakan bahwa Indonesia terancam resesi. Nah, Dan itu dialami dunia lain di alam juga. dunia lainnya juga. Bahkan sekarang kan hampir semua perusahaan-perusahaan skala nasional maupun lokal sudah mem-PHK ribuan karyawannya. Ada 2 ikhtiar yang dilakukan kita sebagai anak bangsa. Satu ikhtiar tugas kenegaraan kita, baik di bidang pemerintahan maupun swasta, ambil peran aktif dalam berkiprah. Yang kedua, Pak Jokowi mengatakan juga dalam sebuah sambutannya bahwa tidak mungkin negara ini akan aman kalau tanpa perlindungan ilahi. Iya. Nah, artinya kan ini Pak Presiden mengatakan. Nyambung apa yang disampaikan oleh Buya kami. Akhirnya kami berpikir bahwa inilah benar bahwa mesti ada zikir akbar nasional ini. Kenapa sebut dengan zikir akbar nasional? Zikir itu adalah kita bagaimana terus mengingat Tuhan kita yang Muslim disebut dengan namanya Allah. Itu dari relung hati kita, nanti dia akan mengalir menjadi sebuah komponen pikiran, menggerakkan otak kita, lalu bereksperimen menjadi sebuah gerakan perjuangan konkret. Jadi gerakan hati, menggerakkan gagasan, lalu diimplementasikan dengan sebuah gerakan nyata dalam peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, akbar ya memang besar itu Iya. artinya rame, maha agung, maha mulia,
Kenapa nasional, Bang Benny? Karena ini memang melibatkan hampir semua seluruh wilayah Indonesia. Jadi Tariq Al-Sabandi ini memiliki murid kurang lebih hampir 7 juta di Indonesia. Ya. Tariq Al-Sabandi adalah memang tarekat yang paling tua di dunia, dari garis silsilah Abu Bakar, Salam Al-Farasi sampai ke silsilah 38 Buya kami ini. Saya Muhammad Al-Sabandi silsilah ke-38. Nah, hari ini kami undang perwakilan Indonesia itu 15.000. Dan alhamdulillah sudah terkonfirmasi positif hadir itu 15.000. Tidak akan kurang, bahkan mungkin lebih. Tapi kami batasi 15.000 karena kemampuan tempat. Kenapa Bengkulu? Nah, ini pertanyaan, kenapa mesti Bengkulu? Kan Bengkulu ini kan orang susah mengakses. Benar. Jalan buruk gitu kan, jauh. Makanan susah kan. Iya. Inilah sebuah misteri yang mesti kita buka ke publik. Nanti pelan-pelan kita buka. Tapi nantilah ada waktunya membuka kenapa Bengkulu. Kenapa juga Mana kan begitu kan? Mana kan tidak ada hotel, tidak ada gedung. Kenapa nggak kota Bengkulu? Kita punya balai buntar misalnya dan lain, punya stadion. Ya itu juga misterinya. Ternyata setelah saya pelajari memang tidak ada kunjungan ke Mana itu, orang datang ke Mana. Untuk wisata pun tidak ada, pertambangan pun tidak ada, perkebunan pun tidak ada. Hanya orang pulang kampung kan begitu kan. Nah, ternyata Bengkulu ini memang kampung halaman Ibu Pertiwi Indonesia. Anak negeri kita yang dari Sabang sampai Merauke, kalau tidak mengenal Bengkulu, tidak mengenal kampung halaman ibu negaranya. Negara lahir karena ada ibunya kan begitu. Tanpa seorang ini tidak akan mungkin lahir sebuah anak yang memperjuangkan bangsa ini. Histori negara kita tegas mengatakan bahwa proklamasi tahun 45 itu setelah Bung Karno menikahi Fatmawati putri Bengkulu. Tanggal 17 bulan Agustus dikibarkan sangsaka merah putih. Tidak mungkin kan pagi hari menjahit merah putihnya? Pasti jauh-jauh sudah dijahit. Artinya Fatmawati sudah menyiapkan jauh-jauh hari itu sangsaka merah putih yang itu ideologinya lahir dari tanah Bengkulu. Nah ini mesti dunia tahu. Bahkan anak Pancasila pun 5 poin itu pun juga hasil renungan mendalam Bung Karno menggali unsur kebudayaan luhur para leluhur bangsa Indonesia. Nah ini jadi misteri. Nah itulah menjadi dasar zikir akbar. Pertama adalah memang dunia 2030 itu mendominasi jumlah penduduk muslim dunia. Hampir mencapai mungkin 67% dunia itu umat muslim. Yang kedua, Indonesia itu akan mencapai puncak bonus demografi 2030 itu 70% lebih itu generasi muda yang produktif umur 16 sampai dengan 56 tahun. Nah, Indonesia ini nanti akan menjadi magnet dunia. Kenapa jadi magnet dunia? Kan begitu pertanyaan kan? Iya. Kalau kita bicara logika matematika hari ini, Timur Tengah kan kaya raya nih, Mas Bowo, dengan minyaknya. Ya. Tapi ada masanya akan kering minyak seperti sumur kan begitu. Bahkan sekarang sudah mulai kering kan. Bahkan kerajaan Arab pun sudah mengalihkan ke dunia wisata dari minyak. Kering, mereka membutuhkan energi nabati. Yang itu hanya ada di garis khatulistiwa itu Indonesia. Maka dunia akan datang ke Indonesia. Yang kedua, Eropa adalah negara sekuler yang nanti akan mencapai puncak tingkat krisis moral yang tinggi karena negara tidak mengatur tentang morality dan agama. Betul. Mereka akan kembali ke pangkal kita belajar tentang kebudayaan, moralitas dan pengetahuan. Itu mimpi kita yang menurut logika pun masuk akal kan begitu kan. Nah, kami para murid Tariq Al-Sabandi sedang mempersiapkan itu. 2022 ini kita meletakkan pondasi dasar. Nanti tanggal 5 November ini pondasi dasar mempersiapkan langkah menuju 2030. Ada 7 tahun kita berjuang untuk mencapai puncak Indonesia emas. Nah ini visi perjuangannya. Dan kita bersepakat starting pointnya mesti dari Bengkulu. Begitu. Gitu Benny. Sampean pernah di pesantren di Jogja. Tolong agak dieksplorasi. Tema ini. Mengurangi dosa. Saya agak merenung dulu, berzikir dulu saya. Kan sampai dulu. Saya kasih dikatakan ke tokoh-tokoh nasional Bang Benny. Acara-acara. Saya katakan negara ini nggak akan maju kalau tokoh-tokoh nasional itu tidak ke Bengkulu dulu, tidak membangun Bengkulu. Kalau mau maju Indonesia ini, Presiden, Pak Wapres, Pak Menko semuanya bangun dulu Bengkulu. Ini kampung halaman ibu kita. Di mana-mana orang sukses kalau lupa kampung halaman ibunya pasti kena murkanya kan begitu. Ini Om yang dikatakan Pak Soekarno itu jas merah. Jas merah. Tidak boleh melupakan sejarah. Asal usul. Ya karena kan doa ibu, restu ibu itu surga. Iya. Gitu. Jadi wajar kalau
Ya benar. Sering kan anak-anak kita kalau udah merantau pas pulang kampung harus ingat kampung halaman ibunya. Iya. Iya, benar. Ikut ibunya. Ini Indonesia kalau lupa kampung halaman ibunya pasti hancur. Nah, begitu. Nah, semangat ini Tidak tertarik bahas Toreko tadi. Hah? Biar agak pening gitu kan. Pening itu kan tanda kita berpikir. Oke deh. Saya Mengapa nggak bahas- Toreko Naksabandia gitu? Ah, Banyak Toreko yang lain. Dan ngapa Mas Dimpu milih Toreko ini gitu? kenapa? Ya, jadi begini. Toreko itu kan bukan pilihan. Saya kemarin menyampaikan setiap acara rapat dengan pemerintah provinsi, kabupaten. Ada diundang pakem misalnya kan. Saya katakan ini nggak ada pakem-pakeman. Toreko itu bukan aliran, tapi ajaran. Islam mengatakan bahwa syariat, tarekat, hakikat, marifat. Sebuah syariat untuk mencapai sebuah hakikat harus melalui namanya tarekat. Baru mencapai puncaknya marifat kan begitu. Ini ajaran yang sudah dari zaman Nabi diajarkan, tetapi kita sering melupakan. Bung Karno anak tarekat. Jonas dari mana anak tarekat? Pendiri NU tarekat. Ya. Pendiri NU Muhammadiyah sama. Tarekat. Yang aneh kok sekarang generasi yang nggak kenal tarekat. Ya, ini Om Beni. Sampean boleh berkaos oblong, bercelana jeans, tapi jiwanya harus Toreko. Mas Bawo, kan harus saya mengatakan bahwa kaum sufi itu kan Tolong jangan sebut-sebut nama saya, Mas. Oh iya. Kaum sufi kan saya dikatakan dia bersemedi di goa-goa, bersembunyi, menyepi. Zaman dulu iya, karena nggak ada ruang publik. Masa nggak boleh sufi pakai baju kemeja kan begitu? Iya. Masa nggak boleh sufi menjadi kepala daerah? Masa nggak boleh sufi menjadi presiden? Lah orang yang nggak sufi aja boleh, masa yang sufi nggak boleh? Benar. Kan begitu. Dan ajaran tarekat itu memang ajaran dari dulu. 9 wali kita semuanya orang tarekat. Toreko. Kan begitu. Hanya orang yang malas belajar saja yang mengatakan macam-macam lah ya. Iya. Om Dan Beni, saya siap Nanti berdebat saya belajar dengan dulu tokoh deh. manapun. silakan Om Beni dikomentari karena Anda sebagai salah satu alumni pesantren Yogyakarta, Terus terang saya belum belajar saya soal ini. saya yakin Anda belajar. Hah? Saya yakin Anda Belum, belajar. belum tahu saya. Cuman Anda terlalu merendahkan diri Anda. Gitu. Iya. Kalau tadi dikatakan oleh misalnya kenapa pilihnya Nasabandi kan gitu kan? Ya. Di Jatman itu ada 44 macam tarekat. Yang ketuanya itu Abdul Lutfi misalnya. Ya. Tarekat batang tertuanya itu pohonnya Nasabandi. Nah, pengembangan ilmunya para murid-murid ada mengembangkan Zazidiyah, Samaniyah, kan begitu macam-macam. Tergantung itu tarik keilmuan para murid dengan menyebarkan. Qadiriyah misalnya, begitu kan. Ya begitu. Sama kayak kita Indonesia dulu 3 partai jadi 40 partai kan. Iya. Ya ini berpikir awam aja ya. Saya pokoknya pengen tanggapan dari Om Beni. Saya Berpikir tunggu. awam tapi serah deh. Bung Dempo bisa jawabnya. Iya. Maksud saya gini, kalau berpikir awam, ini kayak, oh, ini Torikot nih aliran ini, NU aliran ini, Muhammadiyah aliran, Iya. Muhammadiyah aliran ini, Iya. proses aliran ini, Iya. ada LDII, ada apa ini itu, Iya. seperti itu. Jadi begini, Bang. NU Muhammadiyah bukan aliran, itu ormas. Ormas. LDI itu ormas. Nah, kalau kami ormasnya namanya adalah Perkumpulan Pengajian Ilmu Tasawuf Tarekat Nasabandi Indonesia. Itu nama ormasnya. Kalau pengajiannya Tarekat Nasabandi kan begitu Iya. kan. Muhammadiyah itu bukan ajaran, bukan Iya. organisasi Muhammadiyah yang dulu guru kita Ahmad Dahlan itu membuat sebuah ormas agar mudah mengumpulkan dalam mengembangkan ajaran kemuhammadiyahan. Apa itu? Mengajarkan pengetahuan tentang Muhammad kan begitu kan? Ya. Kan begitu. Nadatul Ulama mengumpulkan para ulama, berkumpulnya para ulama. Jadi bukan aliran NU, aliran Muhammadiyah. Kan begitu. Nah, orang mikir awamnya kan Jangan kayak sampai gitu. nanti Arab gini, oh saya nih Muhammadiyah. Ini Islamnya- Emang kenapa kalau lo Muhammadiyah? Emang Muhammadiyah bagaimana? Ya, Muhammadiyah itu bukan ajaran, gerakan. ormas. Iya, Kan begitu. Ya soalnya banyak juga jadi perdebatan kan kayak gitu kan. Bang? Iya. Saya Muhammadiyah. Ya, kami Kamu kata itu karena kuliah di Muhammadiyah. iya. Iya benar. Ya nggak, katanya kami Muhammadiyah nggak pakai yasinan katanya kan. Lah emang Muhammad nggak yasinan katanya kan begitu kan. Iya. Enggak Mas, kalau saya memang poyang saya tuh pendiri Muhammadiyah di Kinal. Ya, yasinan. Pendiri organisasi. Organisasinya, iya, ormasnya Yasinan, maksudnya. Torekot itu kan istilah saja. Iya. Intinya di situ tuh ibadah. Iya. Cuman orang tuh nganggapnya dulu zaman Nabi nggak ada Torekot, Nah, benar. nggak ada NU Muhammadiyah, ya nggak Nah, ada memang. Gitu. Iya. Tapi nilai-nilai yang diajarkan di situ Iya. ya sama Metode. aja. Iya, benar. Metode. Metode. Begitu bang. Nanti jauh nanti. Dulu zaman Nabi nggak ada presiden. Ada Mana? khilafah ada ya. Ada khilafah. Khilafah Enggak ada adanya. anggota dewan kan? Iya. Nggak ada betul.
Makanya itu kita mesti sadar betul di poin keempat Pancasila. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan itu artinya orang yang pro rakyat, ya kan? Dipimpin oleh orang yang berhikmat, orang yang berilmu dan bijaksana. Maka pemimpin itu kalau dia tidak punya ilmu, nggak bijak, nggak jadi pemimpin. Gitu. Dipilih melalui permusyawaratan perwakilan, karena nggak mungkin seluruh rakyat ngumpul milih. Iya. Makanya ada perwalian namanya kan. Iya. Kan begitu. Kenapa perwalian? Karena dianggap wali ini yang punya kemampuan hikmah dan bijaksana dalam memutuskan. Kan begitu. Kalau one man one vote ini kan sekuler sekali kan? Ya. Iya. Ya, sebenarnya beliau itu pengen ngomong itu demokrasi saat ini. Itu belum tepat. Gitu. Itu ada sebutannya. Karena begini bang, nilai antara orang S3 dengan nggak sekolah mohon maaf ya, Betul. dianggap sama hari ini kan. Iya. Kalau pemahamnya kan beda pemahamannya. Iya. Orang yang paham Nawab Saro dengan tidak dianggap sama ketika voting kan. Ya. Kan begitu. Itu yang pernah kita diskusikan dalam waktu singkat dulu. Om. Iya. Bicara masalah sama orang memahami orang alim. Orang alim itu dipikirnya orang yang Berjenggot, pakai berjenggot, kopiah. kopiah, menjauhi maksiat segala. Padahal orang alim itu orang yang berilmu. Iya. Oh, iya. Itu artinya itu kan. Betul. Jadi orang berasumsi. Sekarang gini bang, alim mana orang yang mendem di masjid dengan orang yang datang ke kafe tapi dia tidak bermaksiat. Lebih alim lah orang yang datang ke kafe tapi nggak maksiat kan gitu kan. Betul. Iya. Kayak Om itu orang alim. Iya. Kalau dia Pergi memang ke kafe memang- Om tidak kalau dia maksiat. Nggak maksiat dia. Kalau dia memang Cuma di masjid nonton kan aja. memang nggak ada tantangannya kan. Iya. Tolong jangan cengar-cengir Om. Dia nggak Saya rasa- mau komen, takut nanti salah Sama omong gini gitu. kan, Ya apa Om? Gini mas, orang ngomong sampean tuh orang alim jangan ke politik. Kan Itu. aneh kan. Iya. Lalu siapa yang beresin politik? Iya. Lalu politik ini biarlah orang yang nggak alim gitu. Iya. Wajar negara hancur kan gitu kan. Iya. Ya memang harus diisi juga di orang-orang politik itu yang berzikir, yang tahu ilmunya, yang ini. Ya, di samping ini tempe Dan tahu agamanya ya Bung Ben. Iya. Iya. Kita tahan dulu, cuman 4 biji pas nih kan itu kayaknya. Udah dihitung. Udah dihitung. Yang mau bagian aku silakan. Tahu Apalagi dia diet kita udah soalnya. makan. Ya. Jadi bahas masalah ini zikir akbar tadi, Masa. apalagi Mm. karena agak berat bahasan ini nih Om. Nah, Kalau salah-salah kita nanti bisa kena kutuk Om. iya. Nanti itu bahasan berbeda. Tapi yang penting begini Yang Om, penting kita ini sebagai orang awam, saya sampai ini kan orang awam kan, yang penting kita mendukung ini dengan kemampuan kita. Betul. Yuk, lewat media kita, lewat dukungan kita, doa kita, dan Mas Dempo ini kan memang beliau bukan ahli ibadah, Iya. tapi orang yang memiliki kekuasaan. Saya lagi ngurang-ngurangin bukan apa yang mengerjakan. Oh, golongan ini, golongan itu enggak. Tapi saya salut sama mereka ngadain zikir untuk bangsa. Iya. Itu. Kalau tadi dikatakan misalkan karena kekuasaan enggak mas. Para murid ini Buya juga banyak, yang jenderal juga banyak. Ada yang gubernur malahan. Ya mereka gubernur di sana, tapi di Bengkulu ini punya Mas Dempo. Oh, gitu Bung ya? Dempo, gitu nah. Jadi Anda mau bilang, Yang punya kemampuan organizer. oh gitu. Anda mau Ya, bilang mengorganisir Bung event Dempo ini kan event. 2024 gubernur gitu. Enggak. Yang penting saya ngomong itu beliau ini punya kemampuan mengorganisir. Oh, Iya. Nah, makanya beliau ini diberi amanah untuk mensukseskan agenda zikir akbar nasional. Kalau beliau nggak aktivis, nggak pernah di AMI, nggak pernah jadi ketua BEM, nggak mungkin beliau dipercaya jadi ketua panitia. Kan ini Bengkulu ini artinya ada kekuasaan Bung Dempo Iya. untuk Masya mengendalikan Allah. sebagian. Ya, Sebagian. itu Tidak kan nggak seluruhnya, dilakukan. sebagian. Karena sejarahnya dulu pernah juga buat berapa pemuda hijrah? Pemuda hijrah 10.000. 10 pemuda hijrah. 10.000. Jangan Mbak membawa itu. Ya kan fakta. Ya. Benar. Yang ini apa? Sholat berjamaah berhadiah mobil bukan Bung juga ya? Oh ya, dulu sama saya kuliah tuh. Kamu melihat? Oh, Kamu ikutan? Tangan demo, sholat? tangan demo aku. berarti Anda semua para pelaku. Anda demo Nah, ya? itu kan niat baik. Niat baik, cuman ada Metodenya. sudut pandang lain Iya. yang tidak sepaham sepakat. Iya, iya. Tapi saya yakin niat mereka itu memotivasi. Untuk beribadah, untuk sholat gitu Beribadah. kan? Iya. Anda demo? Saya nggak- ada junior kita ya nggak sepakat gitu. Enggak, saya tahu kalau dia dapat mobilnya, dia diem. Iya benar. Tuh, memang. Enggak, itu intermezzo. Bercandaan kita. Pokoknya Zikir akbar ini mas minimal begini. Ini konsolidasi nasional. Tujuannya bagaimana menjaga Indonesia tetap utuh dari rongrongan luar negeri maupun dalam negeri. Ya.
temanya begini, mendoakan keselamatan bangsa dan negara dalam rangka menyambut peradaban Indonesia emas. Presiden dalam pidatonya 2045, saya katakan terlalu lama. Saya menginginkan 2030. 2030. Begitu. Saya nyentil dikit boleh nggak? Itu bukan. Soalnya dulu pernah ada pasca pres 2030 Indonesia bubar. Iya, kita memang kita kan bubarin golongan yang merusak negara, kita bubarin. Kita susun baru negara ini kan begitu. Luar Jadi biasa. kalau sama-sama tidak bertobat dari melakukan kerusakan itu, ya dikerusakan nanti sama Mas Dempo. tinggal begini saya berminta kepada semua pihak yang ada di Bengkulu kan. Yang Mas Ribun kan dari seluruh tanah air nih Bang, ke Bengkulu. Ini momentum mengharumkan nama Bengkulu di mata nasional. Ya kan? Selama ini Bengkulu dikenal dengan gempa, korupsi, dan lain-lain. Yuk kita kenalkan Bengkulu dengan metode lain, dengan ilmu pengetahuan, ilmu keluhuran budi pekerti, dan ilmu agama kan. Pemerintah kan selalu mencanangkan tuh, mendatangkan kunjungan wisatawan, nggak pernah berhasil kan? Nah kita sekarang mencoba mendatangkan 5.000 orang tanpa konteks artis-artisan gitu kan. Datang bawa ongkos sendiri, minimal mereka akan bermalam 2-3 hari, bawa uang, jajan, oleh-oleh, nginap, akan ada miliaran uang berputar di Bengkulu dari kunjungan 5.000 peserta Zikir Akbar ini. Itu dampak ekonominya ya, dampak Iya. ekonomi. Iya. Tapi yang saya sorot itu dampak spiritualnya. Iya. Karena Iya. spiritual ini kekuatan di atas kekuatan. Maha. Iya. Iya. Yang nggak bisa diukur dengan alat gitu. Ini kan Mas membuktikan bahwa sesungguhnya anak Indonesia itu masih kokoh persatuannya. Iya. Ini dari suku yang berbeda, ya kan? Daerah yang berbeda, bahasa yang berbeda, jabatan yang berbeda, ada yang pemulung, ada yang petani, ada yang pejabat negara, ada yang jenderal. Semuanya melepaskan identitas keduniawinya, berkumpul bersama, menggunakan seragam yang sama, putih sama, duduk sama rendah, bersikir bersama. Dan itulah hakikat ajaran tarekat. Iya. Nggak ada pangkat, nggak ada identitas dunia, Iya. tapi kita sama bermunajat kepada Yang Sang Maha Kemarin Pencipta. saya ditanya oleh pihak pengamanan, banyak nggak bupati? Banyak bupati hadir dari luar provinsi Bengkulu, tapi mereka tidak mengatakan sebagai bupati. Ya. Mereka Iya. sebagai pengamal zikir. Betul. Mereka akan berangkat sama-sama dengan rombongan kan begitu. Iya. Bukan sebagai bupati ya. Kalau mau sambut semua sebagai bupati, nanti protokol kita habis ngurusinnya. Repot ya. Repot. Iya. Hamba Allah. Ada puluhan bupati hadir mau dilayani semua kan? Iya. Nah terus Mas Bung Dempo, kira-kira sambutan dari pemangku daerah seperti Iya. gubernur, kalau Pak Bupati kan sudah open, karena saya Iya. tahu saya Pak Bupati itu ikut Torekoh sudah lama. Iya. Semenjak beliau belum jadi bupati ya. Iya. Saya pernah dengar beliau Iya. ngomong saya Torekoh. Iya. Jadi kalau Pak Bupati kan dalam sejarahnya dia mengatakan bahwa dulu beliau Bupati sudah, Bengkulu Selatan ya. Iya, Pak Gustan ini sudah banyak belajar kemana-mana. Akhirnya dia ketika kembali ke Bengkulu ternyata di Bengkulu induknya rekod ini kan. Dan Nasabandi ini induknya di Bengkulu dari zaman dulu. Jadi Mas Bung Dempo, kalau secara sanad keilmuannya apa tadi yang di Bengkulu ini itu bagaimana? Silsilah sanadnya. ke-38. Silsilah ke-38 dari Itu di Rasulullah. Bengkulu ya? Di Bengkulu. Yang beliau di Rejang Lebok. Iya. Ini Om. Dari Ini- 38 silsilah itu ada 5 silsilah itu di Bengkulu. Jadi nggak Dari bisa Saya dianggap baru tahu. main-main tanah. Iya, Bengkulu. dari Abu Bakar, Ali, Salman Al-Farasi, ya kan? Iya. Anas Sabandia, turun ke Jawa, ke Ternate, ke Sambas Kalimantan, kembali ke Sumatera, dan Buyanya itu ada 5 generasi di Bengkulu. 5 itu juga Bengkulu ya Bang? generasi. Luar biasa. Bahkan konon katanya Bung Karno pun berbayatnya di Bengkulu diasingkan. Oh. Ya, ini kalau bahas masalah Torekoh ini nggak selesai satu episode. Iya benar. Karena banyak sekali yang harus dibahas, silsilah, sanad, San ilmuannya. nasab. Iya. Ya karena bicara siapa yang ngemban ilmu itu kan nasabnya harus jelas juga. Iya, betul. Nggak bisa sembarangan. Iya. Kayak saya ini nggak bisa ngemban sanad keilmuan itu Om. Tapi ini udah lewat 15 menit. Jadi masalah ini kita sudahi. Nah, Iya. kira-kira Mas Dempo, Bung Dempo, ini kan mendekati hari ini Iya. Sumpah Pemuda. Kemudian tanggal 18 November nanti hari ulang tahun Provinsi Bengkulu Iya. yang ke berapa, Mas? 54. Nah, itu. Iya. 52 tahun. Nah, kira-kira harapan apa dengan Zikir Akbar ini untuk kepentingan Bengkulu dan untuk kepentingan nasional? Pertama saya mengatakan bahwa nanti akan lahir pemimpin nasional dari tanah Bengkulu.
momentumnya akan tiba dari Bengkulu akan lahir olahraga nasional. Satu. Yang kedua, Bengkulu sedang menginisiasi kokohnya persatuan NKRI dengan mengumpulkan 15.000 pengamat tarik nasabah dari seluruh tanah air. Ini bukti persatuan. Yang ketiga, saya dari dulu memang menggelisah, Mas, bagaimana Bengkulu dikenal dunia, bukan cuma Indonesia, dikenal dunia. Bahkan saya punya mimpi nanti 2030 itu dunia Eropa, dunia Barat datang ke Indonesia, ke Bengkulu, belajar ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan Pancasila menjadi ideologi dunia. Jadi saya agak tergugah ini karena Pak Soekarno itu pernah ngomong masalah Pancasila ini di forum internasional ya. Iya. Kalau mau negara ini pakailah asas Pancasila. Ya. Saya mengatakan nanti ideologi-ideologi itu akan bubar dan semuanya akan menganut ideologi Pancasila. Dan saya siap berdebat dengan semua kepala daerah seluruh dunia. Mau Amerika presidennya, mau Putin, saya siap berdebat tentang ideologi ini. Jadi mengapa Bengkulu? Saya menambahi Bung Dempo kan. Bengkulu ini kan bumi sewarna dwipa. Apa tuh? Bumi sewarna dwipa. Nanti kalau lebih jelasnya kan Season berikutnya. klik di Google atau kita buat sesi yang Sesi lain. lain. Makanya Bung Dempo tadi ngomong bahwa akan lahir toko besar dari Bengkulu yang itu membawa kemaslahatan untuk dunia. Bukan cuma untuk Indonesia. Menjadi suri tauladan untuk dunia. Kalau membahas ini kita buat sesi baru sama Bung Dempo dan ada narasumber lain yang kompeten. Boleh itu. Boleh untuk pembelajaran edukasi. Dan ini penting Om, karena kita harus selalu mengingat Bung Karno. Tidak boleh melupakan sejarah. Ya. Maaf saya agak menatap ke Om ya. Karena gini Bang, orang mengatakan Bung Karno diasingkan ke Bengkulu. Saya katakan tidak. Bung Karno bukan diasingkan. Bung Karno sedang diiring oleh alam untuk mengasingkan diri ke Bengkulu, untuk mengambil intisari tanah Indonesia. Benar itu. Karena Tuhan melalui alam semesta itu punya cara sendiri. Iya. Bagaimana mengkader orang. Saya paham itu karena apa? Yang Paham ya? Cuma kita connectingnya saja. Ya, kekuatan di luar yang kita sadari bahwa kita itu nggak ada apa-apanya ketika Tuhan berkehendak. Iya, benar. Ya kan? Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, kalau Tuhan bongkar itu, terbongkar sudah. Kun fayakun. Hah? Masih sidang itu rame. Nah, jadi ingat Sambu. Nah itu, dan itu ya benar-benar. Saya pun ya bukan ini ya, Iya, bukan. Ya nggak apa-apa, ngaku aja Om. Saya Ya, juga enggak. ngaku kok, saya Maksud pendosa. saya, orangnya ada di sini tadi, orangnya ada di sini. Direktur kita itu, kayak kacamata kan. Iya. Bang buntu kata, ya kan? Ya udah kau sedekah aja tuh, itu tuh kontak apa, masukin ini. Besoknya dia dapat 2 juta. Masya Allah, luar biasa. Ini semangat Bung Hilmi Hasan. Enggak, saya bukan ngomongin itu. Enggak, Itu, karena di maaf. Bengkulu ini satu-satunya kapal daerah yang berkampanye masalah sedekah itu Hilmi Hasan. Iya, dia kampanye, tapi meskipun saya agak separuh suka separuh tidak, ya saya harus mengakui. dan saya bukan meralat ya, membenarkan dikit deh Iya. soal itu, bahwa itu ide dari Kapolres Bengkulu Pak Andi Dadi soal sedekah 2000 itu. Iya. Subhanallah. Iya. Masya Allah. Dan itu digaungkan sama Wali kota. itu. Saya pikir Jadi ada kekuatan yang kita tidak sadari bahwa ketika kita niatnya benar, terus zikirnya tuh, ya Allah tolong kami ini besok gelap apa ini, Iya, benar. tolong bantu bangsa ini, tolong selamatkan bangsa ini, dan saya setuju untuk itu. Iya. Nah, Dan saya tidak setuju untuk harus golongan ini golongan itu betul. Nah itu udahlah lewatin aja, yang penting zikirnya. Dia mau ormasnya apa ya monggo, mau Iya. partainya apa ya silahkan, ya gitu kan. Iya. Tapi bagaimana nilai-nilai Tapi semangatnya itu ideologi ya. perjuangannya itu tetap Nah satu. itu Gitu. nah Gitu. terus Bung Dempo tadi kita udah bahas misi-misi, tujuan segala macam kan. Itu pelaksananya berapa hari di Bengkulu? Kalau acara inti 1 hari. Itu di hari Sabtu tanggal 5 bulan 11 2022. Nanti Materinya dari jam apa? 9 sampai jam 3 sore. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. sore. Berarti tamu-tamu itu berdatangannya sekitar tanggal 4 sudah di Iya, sini. sebagian udah tanggal 3, tanggal 4. Misalnya Jawa Barat tuh sudah final, dia 40 bus datang. Jawa Barat. Luar biasa 40 bus. Jadi Bang. materinya Bung Dempo kira-kira apa? Materi pertama dari jam Karena kita ini jarang berzikir kan. iya. Ampun kita. jam 9 Ngaku juga. itu prosesi internal sampai jam 11 internalisasi pengarah-pengarahan Dewan Guru. Jam 11 sampai jam 12 nanti mungkin ada proses infak sedekah dan lain-lain untuk dana perjuangan. Jam 12 sampai jam 1 tuh sholat zuhur berjamaah.
sekaligus zikir berjamaah. Lokasinya? Lokasinya di lapangan kantor Bupati Bungo Selatan. Lapangan Karena itu Sumedang. lapangan yang paling luas di sana kan begitu. Nah, 1 jam kita prosesi sholat dulu berjamaah dan zikir. Nanti baru ada prosesi seremonial, sambutan dari Pemda, tempatan, mana Bapak Gubernur, kemudian perwakilan pemerintah pusat. Jika Pak Jokowi hadir, Pak Jokowi, kalau tidak makanya mewakili Pak Muldoko insya Allah nanti. Pak Muldoko sudah kirim resmi surat kita, dia akan hadir kan gitu. Dan beberapa tokoh nasional lainnya, misalnya mana ada konfirmasi, misalnya Pak Kapolri kalau tidak ada halangan juga akan hadir, tapi ini belum final kan begitu kan. Mudah-mudahan Pak Kapolri hadir. Iya. Amin. Pak Mahfud MD juga sudah menghitung, menanyakan Ya, Pak Mahfud itu Toreko juga jarak itu. tempuh dari bandara ke mana bisa berapa jauh kan begitu kan. Nah, begitu. Nah, Pak Mahfud itu salah satu ini. Kalau Bapak Tokoh ini juga. Gubernur tetangga kita yang sudah ngontak Pak Gubernur Sumsel misalnya dia. Oh, Sumsel. Iya, dia katakan kalau tidak ada halangan dia juga akan hadir. Kalau para bupati dari luar provinsi rata-rata yang pengamat tarekat ini dia hadir tanpa pakaian resmi kan gitu. Dia dengan rombongan Sebagai hamba Allah. sebagai hamba Allah. Hajatan Nah, besar juga ini. iya. Jadi secara kita spiritual kita bagaimana menggetarkan langit untuk keselamatan bangsa negara kita, kita pastikan nanti bersuksesnya Zikir Akbar Nasional 2022 ini resesi 2023 itu akan batal. Insya Allah. Amin. Amin. Awan gelap dikatakan Pak Jokowi akan menjadi awan putih terang benderang. Iya. Di hati saya langsung terasa sejuk dengar beliau ngomong. Iya bener. Iya. Oh, masa dulu. Kalau saya Bang Ben, Apalagi kalau Pak Jokowi hadir gitu kan? Iya. Nah, gitu. kalau saya Bang Ben, I wanna be with you, you wanna be with someone else. Siapa itu? Dia nggak paham Mas. Sudah, hatiku masih agak terharu. Ya. Jadi Iya, belum Dan bisa ini Bang Ben banyak yang bilang kan, apakah ini ada hubungannya dengan politik? Tidak ada. Iya. Semua jamaah hadir dengan ongkos sendiri, biaya sendiri. Tidak ada para pihak yang memberikan bantuan. Yang kayak gini hebat. Gitu. Iya benar. Gerakannya karena gerakan dari Kesadaran. diri Dari sendiri, hati. kesadaran. Yang penting bukan gerakan untuk menurunkan orang-orang tertentu kan, kayak yang dulu. Iya, kalau kita ngumpulin 15.000 orang dengan kepentingan Bang, makan saja berapa uangnya kan? Iya. Di 15.000, kalau kali 20.000 saja makan sebungkus 2 juta kan? Ini tidak. Mereka makan sendiri, cari makan sendiri, nginap pun tidak kita fasilitasi, mereka nginap sendiri, nginap di masjid, nginap di mana-mana, gitu. Itu Ya, kan karena kalau bilang akomodasi Bengkulu Selatan nggak cukup Om. Iya. Bengkulu aja nggak cukup Nggak gitu. cukup. Segitu Paling Saya banyak. ke Jabar tadi Bang, 40 bus, 4 hari perjalanan, bolak-balik, 2 hari pergi, 2 hari berangkat. Secara waktu mereka korban 4 hari. Secara biaya bus 1 juta minimal per orang. Ini kan artinya tingkat mereka berkorban luar biasa. Dan mereka sadar tuh Bengkulu gitu kan. Iya. Kenapa nggak di Jabar bikinnya atau Jakarta kan gitu? Iya. Ini nilai plus dan yang saya salutnya itu walaupun kita dianggap maaf ya. Hari ini kan Bang gini Bang, Iya. kita orang Bengkulu belum sadar. Iya. Makanya saya selalu nyampaikan ke publik, saya ngisi training, anak Bengkulu mesti optimis. Iya. Kita nih lupa sejarah selama ini. Iya. Kalau kita tahu sejarah, kita akan optimis, akan lahir orang hebat dari Bengkulu. Gitu. Amin. Itu Om ya. Ya. Udah lewat Bahkan 30 saya menit. juga agak deg-degan bahas ini. Terima kasih banyak. Izin Bung kepada Devi. para mursyid, kepada para alim ulama, leluhur segala macam. Jika ada yang salah pada podcast kami ini, mohon maaf. Kami tak minta barokah Ya. karomahnya. Amin. Amin. Saja. Tutup. Mudah-mudahan sukses, Bung. Amin. Acaranya Ya, mudah-mudahan Bang harus sukses. harus sukses. Nah, Karena doa tuh harus pasti, Harus tidak pasti. boleh abu-abu. iya. Iya. Gitu kan. Tuh, Harus cepat pasti. Om, agak ditutup. Om. Oke, kita tutup untuk segmen ini. Nanti ada segmen Oke. ngejut-ngejut aja. Kata Cik Ben itu. Untuk Bung Dempo ini karena Siap. sekalian kebetulan beliau bisa di sini. Iya. Nah, Siap. kita untuk segmen Dempo Xler 2024. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Form Bengkulu Pacak Galo. Waalaikumsalam.